فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Sungguh di antara perkara yang menjadi tabiat manusia yang dibenarkan secara syariat dan menjadi sebagai sunnah adalah adanya pernikahan, yang mana barakallahu fikum itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sang pencipta adalah zat yang maha sempurna dan tidak butuh kepada pasangan sebagaimana tidak butuh kepada keturunan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan, dan Allah jadikan untuk kalian pada pasangan tersebut ketenangan. Nah, agar kalian bisa merasa tenang kepada pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian rasa senang, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang berpikir dan memahami dengan cermat akan mengetahui bahwasanya manusia tidak akan sempurna kecuali apabila mereka mendapatkan pasangannya. Dan ini merupakan naluri kemanusiaan untuk mencari pasangan. Dan bahwasanya barakallahu fikum, seseorang yang merasa sempurna dengan adanya kebutuhan kepada lawan jenis, pada dasarnya itu adalah kekurangan bagi orang yang mau berpikir. Karena siapa saja yang tidak mendapatkan pasangan atau belum mendapatkan pasangan, dia akan berusaha agar bisa mendapatkannya karena dia faham dan mengerti bahwasanya hidupnya belum sempurna dan kenikmatan yang dirasakannya tidak lengkap.
Dan ini semua adalah gambaran bahwasanya manusia akan merasa sempurna dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak juga diperanak. Anna lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sementara Allah tidak punya pasangan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu maha tunggal. Allahus samad, dan Allah lah yang mengatur, mengurus segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak juga diperanak, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding setara dengannya. Ini semua gambaran dan juga dalil yang membuktikan bahwasanya Allah Rabb kita adalah zat yang maha sempurna, tidak butuh apa-apa, tidak butuh pasangan, sebagaimana kita manusia yang penuh kekurangan butuh pasangan yang melengkapi kekurangan itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu sangatlah butuh kepada Allah, sementara Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Saking sempurnanya Allah tidak butuh apa-apa, tidak butuh pasangan, tidak butuh keturunan. Saking sempurnanya Allah, maka semua makhluk tergantung kepadanya. Sehingga ini barakallahu fikum adalah di antara hal yang menyadarkan manusia bahwasanya manusia itu penuh kekurangan, dan bahwasanya Sang Pencipta adalah zat yang maha sempurna yang wajib untuk kita tauhid esakan. Dan untuk senantiasa beribadah dan mengikhlaskan peribadatan itu hanya kepadanya semata. Dengan cara bersyukur dan juga menjalankan syariat yang Allah Azza wa Jalla telah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabiil Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara bentuk syukur kita terhadap kekurangan yang ada pada diri kita, dan juga barakallahu fikum sebagai pelengkap atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita adalah untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku lengkapkan untuk kalian kenikmatanku, dan aku ridhai untuk kalian Islam itu sebagai agama. Dan di antara bentuk agama yang Allah Azza wa Jalla ridhai ini, yang menjadi pelengkap dan penyempurna kenikmatan bagi seorang hamba, adalah pernikahan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang enggan untuk melaksanakan sunnahku, yaitu menikah, maka dia bukanlah dari golonganku. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara perkara yang merupakan penting untuk kita ketahui adalah apa saja yang berkaitan seputar pernikahan, karena itu adalah salah satu bentuk amal ibadah apabila diniatkan, dan juga menjadi sesuatu hal yang memenuhi kebutuhan dan hajat sebagai manusia. Dan tentu barakallahu fikum, pernikahan yang tadinya merupakan suatu hajat kebutuhan yang merupakan naluri dan tabiat manusia, akan lebih baik apabila dibarengi dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan itu semua menjadi amalan yang mendukung dan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara hal yang penting untuk kita ketahui barakallahu fikum, kita akan mengkaji suatu kitab yang berkenaan dengan pembahasan ini, dituliskan oleh seorang al-allama al-muhaddits Al-Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana barakallahu fikum beliau memberikan judul atas kitab yang dia tulis ini dengan sebutan Adabuz Zifaf, adab-adab pernikahan. Dan tentunya barakallahu fikum tujuannya adalah untuk memperbaiki apa-apa saja yang salah dalam pernikahan, resepsi dan acara pernikahan. Demikian juga apa-apa yang berkaitan seputar hal tersebut.
dan juga untuk memperbaiki dan memperbagus nilai-nilai pernikahan Islami yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kaum muslimin sekarang ini dikarenakan adat atau dikarenakan jauhnya mereka dari ahdin nubuwah, zaman kenabian yang penuh dengan keberkahan dan juga sunnah. Maka insyaallah tabaraka wa taala kita akan memulai dalam bacaan kitab ini dari halaman 51 berkaitan dengan muqaddimah yang ditulis, pendahuluan yang ditulis oleh penulis sendiri. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang punya kitab silakan lihat halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi wa salatan wa salaman ala nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ala kulli man ihtada bihudahu. Amma ba'du. Faqad kana al-ba'ithu ala ta'lifi hadhihi ar-risalati wa ikhrajiha lin-nasi li awwali marrah tahqiqu raghbati akhina fillahi tabaraka wa ta'ala al-ustadz Abdurrahman Albani. Sungguh merupakan pendorong untuk menyusun risalah ini dan yang menjadi pendorong menerbitkannya kepada orang-orang pada awal kalinya, pada awal tahqiqu raghbah, yaitu untuk memenuhi minat saudara kami fillah tabaraka wa ta'ala Ustadz Abdurrahman Albani. Fa innahu jazahullahu khairan iqtaraha ta'lifaha bimunasabati binaihi ala zawjihi. Karena sesungguhnya dia, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, memberikan usul untuk menyusun kitab ini demi kesesuaian dia menggauli, yaitu dia masuk menjumpai istrinya. Binaihi ala zawjihi, begitu dia akan mulai membangun rumah tangga bersama istrinya. Fafa'altu, maka aku pun melakukannya. Thumma qama huwa bi tab'iha ala nafaqatihi, kemudian dia sendiri mencetaknya melalui tanggungannya sendiri, yaitu dengan biaya sendiri. Wa wazza'aha majjanan fi haflati zafafihi, lalu dia pun membagi-bagikan tulisan ini secara gratis pada pesta pernikahannya. Makana ma jaran nasu alaihi min tawzi'is sakakir wal halawiyat wa ghairiha. Sebagai pengganti apa yang berlaku di tengah-tengah manusia berupa membagikan gula-gula dan manisan atau selainnya. Nah, di tempat kita pembagian souvenir. Ada yang gantungan kunci, ada yang ini dan itu, dan lebih parah daripada itu, pembagian foto. Dan ini antara hal yang buruk, karena foto barakallahu fikum sebagaimana akan datang adalah di antara hal yang mungkar, diingkari dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka nama jaran nasu alaihi min tawzi'is sakakir wal halawiyati wa ghairiha, sebagai pengganti apa yang menjadi kebiasaan manusia dari membagi-bagikan gula-gula, manisan dan yang lainnya seperti souvenir. Mimma la yabqa atharuhu, dari perkara-perkara yang tidak tinggal kesannya. Wala yadumu naf'uhu, yang mana manfaatnya juga tidak terus-menerus. Nah, hanya sebentar. Dan manfaatnya sedikit, kalau memang ada manfaatnya. Beda halnya dengan membagikan risalah ini. Yang mana risalah ini insyaallah sebagaimana kita akan dapatkan penuh dengan manfaat yang membangun keluarga Islami. Dibutuhkan oleh setiap yang belum menikah, yang beranjak menuju pada jenjang pernikahan, sebagaimana barakallahu fikum dibutuhkan oleh setiap ayah dan juga ibu untuk mempersiapkan pernikahan putra-putri mereka, agar mereka bisa menjalankan kehidupan pernikahan di atas sunnah Nabi SAW, dan agar mereka bisa menjalankan apa-apa yang disyariatkan pada pelaksanaan sunnah nikah tersebut. Nah,
Fakana dzalika minhu sunnatan hasanah. Maka perbuatan ini dari beliau adalah suatu contoh baik. Min hasanatihi al-katsira, di antara kebaikan-kebaikan beliau yang banyak insyaallah. Ma ahwajul muslimina ila iqtida'i bihi fiha. Alangkah butuhnya kaum muslimin untuk menteladani beliau dalam hal ini, yaitu apabila memang butuh membagikan souvenir, bagikanlah souvenir yang bermanfaat berupa adab-adab pernikahan, atau barakallahu fikun adab walimahan, atau barakallahu fikun apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya ditinggalkan, apa-apa yang berkaitan dengan agama, yang mana barakallahu fikum itu akan bermanfaat bagi mereka dan juga bagi orang-orang yang membacanya setelah itu. Wasair ala min waliha, dan sangatlah butuh kaum muslimin untuk berjalan di atas cara seperti ini. Thumma lamma nafidat nuskhatut tab'atil ula, kemudian tatkala telah habis naskah salinan cetakan pertama ini, wa kana min tamamil istifadati minha ta'mimu nashriha 'ala nasi, dan di antara bentuk sempurnanya mengambil faedah dari naskah terbitan pertama tersebut adalah pemerataan penyebarannya 'ala nas, kepada orang-orang, fi mukhtalifil aqtari wal amsar, pada penjuru-penjuru yang berbeda dan kota-kota yang berbeda. Ra'a katsirun i'adatu tab'iha, maka kebanyakan orang berpendapat untuk kembali mencetaknya. Wa alahu alayya bit talab, dan mereka pun menuntut kepada saya dengan desakan agar setuju menerbitkannya. Fastajabtu lidzalik, maka aku pun menjawab permohonan mereka itu. Wa tafarraqtu lahu ba'dal awqat, dan saya pun melowongkan untuk cetakan ini sebagian waktu. Fa'adhaftu ilaiha ziyadatin katsirah, lalu saya tambahkan pada cetakan berikutnya dari cetakan yang sebelumnya banyak tambahan. Fatani iraduha fit tab'atil ula, yang saya lewatkan untuk memasukkannya pada cetakan pertama. Bisababi sur'atil lati tamma biha ta'lifuha wa ikhrajuha, dikarenakan ketergesa-gesaan yang telah menyempurnakan penyusunannya dan juga penerbitannya. Nah, karena saat itu sudah ada tanggal yang harus dikejar, karena tulisan pertamanya barakallahu fikum awalnya hanya sekedar tulisan ringkas untuk dimanfaatkan pada acara Al-Ustadz Abdurrahman Albani tadi. Sehingga barakallahu fikum beliau pun terluputkan dan terlewatkan banyak hal-hal yang lebih bermanfaat yang menambah kesempurnaan apa yang telah lalu penyebutannya pada cetakan pertama. Wa qad ra'aitu an uwassi'al kalam fi ba'dil masailil hammah, dan saya berpendapat untuk berluas-luas memberikan pembahasan dalam sebagian masalah-masalah penting allati asa'a ba'dun nasi fahmiha, yang mana sebagian orang salah buruk dalam memahaminya, fi hadzal 'asri aw qablihi, baik di masa ini atau sebelumnya. Fabayyantu mastata'tu khata'ahum fiha, dan saya jelaskan sesuai dengan kadar kemampuan saya kesalahan-kesalahan mereka dalam hal-hal itu. Wa bu'dahum 'anis shawabi fima qaluhu haulaha, dan aku juga jelaskan sesuai dengan batas kemampuan saya jauhnya mereka dari kebenaran pada apa yang mereka telah ucapkan seputar hal tersebut. Wa dzalika bil hujjati wal burhan, dan tentunya hal itu dengan argumentasi dan bukti, tidak asal mengatakan salah, tidak asal menuduh keliru. Barakallahu fikum, anggapan salah, vonis keliru tersebut beliau datangkan dengan bukti dan juga argumentasinya. Liyakunal qari'ul karim ala bayyinatin min amri, agar si pembaca yang budiman bisa berada di atas kejelasan dalam urusannya. Wa basiratan ala basiratin min dinihi, dan juga di atas basirah pemahaman dalam agamanya. Fala yata'athar bi syubhatis syakin, sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang yang bimbang dalam beragama. Wajidalil mubtilin, dan juga tidak terpengaruh dengan perdebatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Wa qillatis salikin, dan juga agar
dia tidak terpengaruh dikarenakan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran sunnah ini. Fi zamanin asbahal mutamassiku fihi bis sunnati ghariban. Di masa di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dianggap asing. Fi bani dinihi, di tengah-tengah keturunan yang seagama, yaitu di tengah-tengah kaum muslimin kita yang berpegang di atas sunnah teranggap asing. Al-muhawilina at-tamassuk bihi, di tengah-tengah keturunan yang seagama di mana mereka bersungguh-sungguh untuk berpegang dengan agamanya. Fa kaifa huwa fil mukhalafina lahu, lalu bagaimana keberadaan orang tersebut di tengah-tengah orang yang menyelisihinya? Di tengah-tengah kaum muslimin saja kita dianggap asing apabila bersungguh-sungguh dan serius melaksanakan apa-apa yang sesuai dengan agama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu dalam acara pesta pernikahan, begitu kita akan berusaha menegakkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi, jauh dari penyelisihan dan kemaksiatan, kita dianggap asing. Masyarakat sekitar kita menganggap itu hal yang tabu. Kenapa? Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul? Sindiran-sindiran juga yang menjatuhkan akan berdatangan. Sehingga seseorang harus punya kesiapan apabila akan melakukan sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berupa ilmu. Sehingga dia tidak akan guncang begitu ada orang yang mendebatinya. Dia tidak akan mundur dari sunnah begitu ada orang-orang yang bimbang melakukannya, menjelek-jelekkannya, atau membuatnya ragu melakukannya. Nah, as'alallah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min ibadihil qalil alladhina qala fihim nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sedikit, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang Nabi katakan tentang mereka, innal islama bada'a ghariba, sesungguhnya Islam itu dimulai dengan keadaan yang dianggap asing. Wa sayu'udu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing sebagaimana di awal Islam. Fatuba lil ghuraba, dan maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing karena bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sahih. Bahkan barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin sendiri, begitu seorang ingin melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dihalang-halangi. Padahal yang menghalanginya juga muslim, jahlan minhum, karena kebodohan. Yang menikah usianya belum sampai 20 tahun dikatakan melanggar hukum lah, dihalang-halangi, dicegah. Sahih. Padahal barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam sangat menganjurkan para pemuda-pemudi untuk segera menikah agar terhindar dari fitnah, selamat agama mereka. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah segera? Di tengah-tengah barakallahu fikum, baik itu pemuda atau pemudi yang sudah memiliki hasrat, yang mana pikirannya sudah terbayang-bayang kepada hal-hal yang seperti itu, dihalang-halangi dengan alasan masih kecil, usiamu masih dini. Padahal barakallahu fikum, dia sudah bisa dan sudah mampu. Bahkan sudah terjadi di anak-anak yang sebaya mereka kerusakan berupa perzinahan. Bahkan sudah terjadi pada anak-anak seusia mereka pelanggaran-pelanggaran syariat. Baik itu barakallahu fikum secara langsung ataukah tidak langsung dengan menggunakan telepon genggamnya. Hal yang seperti ini tidak pantas untuk dijauhkan dari kemaslahatan agamanya. Didukung, disegerakan, nikahkan saja. Nah, memang usianya masih belum sampai 20 kriteria yang disetujui oleh hukum negara, tapi hukum syariat membolehkan dan menganjurkan. Sehingga anda wahai seorang wali, ikut sertalah dalam kebaikan itu, menegakkan sunnah nabimu, bukan sunnah siapa-siapa. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan aturan agama Rabbmu, bukan aturan negaramu. Seriuslah untuk menyelamatkan agama anakmu dari kerusakan-kerusakan yang banyak dilakukan oleh para pemuda-pemudi di masa ini. Abaikan semua hal-hal yang menghalangi dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, selama hal itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anda akan dianggap asing. Dan lebih asing lagi adalah seseorang yang sudah mengenal sunnah tapi menganggap asing sunnah itu sendiri. Kemudian menghalang-halangi
orang-orang untuk melaksanakan sunnah yang merupakan perkara yang dituntut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dari sunnahku maka bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Wah, itu sana nikahnya masih muda-muda. Apa itu begini dan begini? Sadar, di tengah-tengah masyarakat kerusakan lebih parah. Apakah kita menunggu anak kita juga terjatuh dalam kerusakan yang sama? Kemudian setelah itu berusaha dengan jerih payah untuk menutupi cacat dan keburukan yang sudah terjadi? Jangan sampai kejelekan terjadi baru kita berusaha untuk menutupinya. Sahih. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara perkara yang penting adalah mempelajari apa-apa yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan pernikahan, adab-adabnya, demikian juga apa saja yang harus dihindari, apa saja yang hendaknya disegerakan dan juga dilaksanakan. Wa qaddimu baina yaday risalah al-kalimatal hamma allati kana al-allamatu Syekh Muhibbuddin Al-Khatib tafaddala bi kitabatiha wa tab'iha fi muqaddimati tab'atil ula. Dan aku kedepankan, yaitu aku sajikan di bagian depan tulisan ini suatu prakata yang penting yang mana Asy-Syaikh Al-Allamah Muhibbuddin Al-Khatib telah bersedia menulisnya dan mencetaknya pada pendahuluan cetakan pertama ini. Lima fiha min fawaida wa mawa'id. Dikarenakan di dalam prakata tersebut terdapat faidah-faidah dan nasihat. Wa hiya fi ra'yi tamhidun qawiyyun linisa'i hadzal 'asr. Dan prakata ini menurut pandangan saya adalah pendahuluan yang kuat untuk para wanita di masa ini. Likai yatayassara lahunnal 'amal bima jaa fi hadhihi risalah, agar mereka mudah untuk mengamalkan apa-apa yang datang dalam tulisan ini. Mimma lam ya'lafnahu, dari perkara-perkara yang belum mereka terbiasa. Bal walam yasma'na bihi min qabl, bahkan dari perkara-perkara yang mereka belum pernah dengarkan sebelumnya. Fallahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Maka ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Innaka sami'un mujib, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengkabulkan. Damaskus, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini barakallahu fikum muqaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kita masuk pada muqaddimah tab'atul ula biqalami Syekh Fadilatul Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala rabba lahum ghairah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan tidak ada Rabb bagi mereka selain Dia. Wala yuta'u fis sirri wal 'alan siwa, dan tidak ada yang ditaati baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan selain Dia subhanahu. Wa sallallahu ala muallimin nasil khair Muhammadin hadil insaniyya ila sunnatil haqq. Dan selawat dan salam kepada pengajar manusia kebaikan Muhammad yang membimbing manusia kepada sunnah kebenaran. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Adapun setelah itu, fa inna jamahiral muslimin la yazaluna fi mithli uqulil atfal. Sesungguhnya mayoritas kaum muslimin masih saja berada seperti dalam akal anak kecil. Yulhihim ma yulhil atfal, melalaikan mayoritas kaum muslimin apa-apa yang membuat lalai anak-anak. Wa yusrifuhum an manahijil khair wa ahdafil haqq kullu ma yasriful atfal. Dan kebanyakan kaum muslimin dipalingkan dari jalan-jalan kebaikan dan target kebenaran semua yang memalingkan anak-anak minal ala'ib wat tawafihi wal awham, berupa permainan, hal-hal yang tidak penting dan hayalan-hayalan.
hatta yataharraw sunnatal Islam fil i'tidal, hingga akhirnya kebanyakan dari kaum muslimin pun berusaha menyelidiki, mencari sunnah Islam di era modern. Wa hidayatuhu fit taharrur min kulli masta'badu lahu, dan mereka pun bersungguh-sungguh untuk mencari bimbingan dalam kebebasan dari semua yang memperbudak, mengikat mereka, minal malahi, dari perkara-perkara yang melalaikan, wassafasif, dari omong kosong, wazzakharib, kemewahan, wasyahawat, dan juga nafsu. Wahina idin yarji'una ila rabbihim, maka saat itulah mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Fayahfadhu lahum uqulahum, dengan mereka kembali, hal itu akan menjaga akal mereka. Wa yubarika lahum fi awqatihim, dan Allah akan memberkahi waktu mereka. Wa a'malihim wa juhidihim, dan memberkahi amalan dan upaya mereka. Wa yaddakhiru lahum thawratahum wa asbaba quwwatihim, dan dengan itu Allah akan menyimpan untuk mereka kekayaan dan juga sebab-sebab kekuatan mereka. Fayasta'milunaha fima yanfa'ahum, sehingga mereka pun menggunakan kekayaan dan kekuatan mereka pada perkara yang bermanfaat, yang mana sebelumnya mereka seperti akalnya anak-anak yang hanya sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, omong kosong, dan juga apa-apa yang jauh dari kebaikan. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, jamahirul muslimin, kebanyakan kaum muslimin kondisinya seperti akalnya anak kecil yang dilalaikan dari kebaikan-kebaikan. Sehingga apabila mereka bersungguh-sungguh untuk mencarinya, maka kekayaan, kekuatan akan mereka gunakan pada yang bermanfaat. Wa yakunu bihi izzuhum, dan dengan itu akan menjadi kemuliaan untuk mereka. Wa ya'lu bihi sultanahum, dan dengan itu juga kekuatan mereka akan semakin meningkat. Wa taharri sunnatal Islam fil i'tidal wal intifa bi hidayatihi fit taharrur minas safasif allati sara al muslimun musta'bidina laha mundu akthar min alfi sanah yatawaqqaf ala amrain, dan berusaha untuk mencari sunnah Islam di era modern dan mengambil manfaat dengan bimbingannya dalam kebebasan dari omong kosong, yang mana kaum muslimun telah terikat dengan omong kosong tersebut semenjak lebih dari 1000 tahun, bisa terjadi di atas 2 perkara. Terjadinya hal tersebut tergantung atas 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ikhlasul ulama al-amilin, keikhlasan para ulama yang mengamalkan. Alladzina yubayyinuna lil ummah sunana diniha, yang menjelaskan kepada umat sunnah-sunnah agamanya. Fi kulli nahiyatin minan nawahi allati tatanawaluha risalatul Islam, pada semua sisi dari semua sisi-sisi yang dicakupi risalah Islam. Wathani, dan yang kedua, izdiyadu adadi al-muslimin, bertambahnya jumlah kaum muslimin. Alladzina yuwattinuna anfusahum fi tardidi dzalikal bayan al-ilmi bil amal bihi, yang mana mereka itu melatih diri-diri mereka untuk mengulangi penjelasan ilmu tersebut dengan cara mengamalkannya. Bukan hanya sekedar praktek mata teori, tapi mereka ingin mempraktekkannya. Hatta yatalaqahu anhum bil qudwah man la yatayassar lahum talaqqihi bid-darsi wat ta'allum, hingga mereka bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan cara menteladani, melihat adanya contoh praktek dari orang-orang man la yatayassar lahum talaqqihi, yaitu orang yang tidak dimudahkan untuk bisa mempelajarinya, bid-darsi wat ta'allum, dengan cara belajar dan ta'allum. Wa hadhihi risalah al-latifah, dan risalah yang tipis ini, namudaj li nahiyatin minan nawahi allati tanawalatha risalatul Islam bis sunanis sahihah an muallimin nasil khair, dan risalah yang tipis ini adalah salah satu contoh dari sudut-sudut yang telah dicakupi oleh risalah Islam dengan sunnah yang sahihah dari pengajar manusia kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hafalatiz zifaf,
pada pesta-pesta pernikahan, wa adabihi wa walaimihi, dan adab-adabnya serta perjamuannya. Wa hiya an-nahiyatul lati asrafa fiha al-muslimuna, di mana ini adalah sisi di mana kaum muslimun telah melampaui batas, bil bu'di an sunanil Islam, dengan mereka menjauhi sunnah-sunnah Islam pada acara pesta pernikahan, perjamuan dan adab-adabnya. Hatta aglaw la fil jahiliyatil ula allati imtazat, hingga mereka pun berlebih-lebihan bukan di masa jahiliyah pertama yang telah terpisah dari umat Islam ini. Bihadihin nahiyah, tentang sudut ini, yaitu pernikahan, perjamuan dan semisalnya. Bi fitratil arubah, mereka melakukan hal yang berlebihan tersebut dikarenakan watak standar orang Arab. Wa taharruha min badkhil mutrafin, dan juga dikarenakan mereka berupaya melakukan keborosan orang-orang yang mutrafin, orang-orang kaya. Bal fil jahiliyati tari'ah, bahkan mereka telah terjatuh dalam bentuk berlebih-lebihan pada masa jahiliyah yang berkembang belakangan ini. Allati tashabbahat fiha kullu tabaqatin bitabaqatil lati sabaqatha ila nar, yang mana masing-masing tingkatan masyarakat menyerupai atau mengikuti tingkatan-tingkatan yang telah mendahuluinya ke neraka. Hatta asbahat a'ba'uz zawaj wa takalifihi fawqa taqatin nas, sampai beban pernikahan dan biaya pernikahan itu pun di atas kemampuan orang-orang. Naiknya tinggi, harus bikin acara ini dan itu, tidak merasa mulia kalau tidak diikut sertakan satu kampung, maka mereka merasa itu adalah aib dan cacat kalau sekiranya hanya nominal yang rendah. Nah, dan ini barakallahu fikum adalah asbahat aba'az zawad, sampai beban pernikahan dan pembiayaannya itu di atas kesanggupan mayoritas orang-orang. Fakadu yansarifuna an, bahkan sampai sebagian orang berpaling dari sunnah ini karena terlalu susah naik. Bahkan mereka cari cara kotor, ya, supaya murah, lakukan perzinahan, pacari anaknya orang, rusak anaknya orang supaya murah. Subhanallah. Padahal barakallahu fikum, Islam tidak mengajarkan bermahal-mahal. Islam tidak mengajarkan untuk membuat acara yang besar-besaran. Islam barakallahu fikum menganjurkan untuk melakukan perjamuan, tapi tidak harus memaksakan diri. Nuhina anit takalluf, kata Umar bin Khattab, kami dilarang dari memaksa-maksakan diri. Nah, dia tayyib. Fakadu yansarifuna an, hampir kaum muslimin berpaling dari sunnah yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wa huwa fi nafsihi min sunnatil Islam, padahal ini sendiri adalah merupakan sunnah Islam, perjamuan, pernikahan. Li'annahum insarafu fihi an sunanil Islam. Kenapa mereka hampir berpaling dari yang disunnahkan ini? Karena mereka sendiri, yaitu karena kaum muslimin itu sendiri yang berpaling meninggalkan sunnah Islam. Mereka melakukan satu sunnah tapi dengan cara yang tidak sunnah. Nah, perjamuan, walimah adalah suatu hal yang disunnahkan, tapi caranya tidak sunnah. Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan, disyariatkan secara Islam, tapi modelnya tidak sunnah. Sehingga hampir apa yang disyariatkan ini barakallahu fikum susah dan tidak dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Fa'awqa'ahum dzalika fi syarrin anwa'il jahiliyah. Sehingga hal itu pun menjerumuskan mereka dalam kejelekan jenis-jenis jahiliyah. Nah, ini barakallahu fikum masih prakata dari Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, dan insyaallah barakallahu fikum masih ada sambungan dan tambahan dari apa yang beliau akan sebutkan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Syahid, ini adalah prakata yang menjelaskan bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang ini. Dan ini barakallahu fikum dicatatkan pada tahun 1370-an. Sementara kita berada pada tahun 1420-an lebih. Yang menunjukkan bahwasanya apa yang dialami oleh beliau seperti yang kita alami di masa ini. Tentang sunnah yang dipersusah. Dan juga apa yang disyariatkan yang dipersulit, yang membuat kebanyakan kaum muslimin
memilih cara yang rusak dan cara yang salah demi memenuhi hasrat dan kebutuhannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naktafi insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi.